Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Apakah ada yang nggak masuk di hari ini teman-temannya? Ada. Oke, karena Ibu baru mengajar di kelas ini perdana, Ibu absen dulu ya satu per satu. Oke. Afisa Ainur, Ainur Nur Fadila, Alvino, Amanda, oke, Akila, Arfan, Aulia, yang mana? Yang tinggi ya nak ya, supaya ibu hafal. Aulia, yang tinggi tangannya. Fadila, oke, yang tinggi. Fauzan, Firda, Inaya, Koirun, Dava, Faizal, Fikri, Rifat, Widyarto, Nur Aisyah, Nur Hasyifa, Nur Inayah, Rehan, Rilfaal, Sailendra, Vivi, sakit. Oke, kita doakan semoga teman-teman yang sakit ini segera lekas sembuh ya. Bisa langsung baik. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Yaitu yang pertama, untuk materi kali ini adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, pertanyaan pertama adalah kira-kira apa saja potensi alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa saja potensi alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Kita tinggal di mana? Kita tinggal di Koya Barat. Koya Barat itu masuk apa? Koya Barat ya masuk provinsi Papua, ya kota Jayapura. Kira-kira kalian amati, kira-kira ada nggak potensi sumber daya alam yang ada di sekitarmu ini? Ada. Siapa namanya? Arfan. Kira-kira apa potensinya? Nelayan. Terus apa lagi? Petani. Ada lagi? Nelayan, petani, sama apa lagi? Pedagang. Kalau nelayan itu orangnya ya, kalau petani itu orangnya Ibu ya. Kalau pedagang itu orangnya. Berarti kalau nelayan itu benda matinya apa? Objeknya apa? Subjeknya nelayan. Berarti yang dia pakai untuk objeknya yang dia pakai untuk bekerja itu di mana? Nelayan bekerja di mana? Di laut ya. Berarti potensi yang ada di sekitar kita itu yaitu ada laut. Kemudian yang kedua ada apa lagi tadi kalian sebutkan petani ya. Petani itu subjek. Petani bekerja di mana? Ya, sawah atau pertanian. Sawah atau pertanian itu yang disebut potensi sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Yang kalian temui? Atau itu aja? Kalau kalian menjumpai di sekitar Weltekam sebelum laut itu ada PLTU ya? Pernah lihat PLTU? PLTU itu dia menggunakan apa? Bahannya? Bendanya? Ya betul, batu bara. Nah, jadi batu bara itu termasuk apa? Potensi sumber daya alam juga yang ada di sekitar kita. Jadi sudah dipahami ya itu ya. Oke, nanti Ibu berikan kuisis ya, sedikit lagi. Pertanyaan yang kedua sebelum Ibu berikan kuisis, kalian sudah bisa menyebutkan potensi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, lalu kenapa potensi itu yang kalian sebutkan tadi itu apakah harus dijaga baik-baik oleh kita? Harus atau tidak dijaga? Harus
Ketersediaan sumber daya alam tetap terjaga. Agar ketersediaan alamnya bebas terjaga. Siapa lagi? Yang lain? Ada lagi? Kenapa perlu dijaga? Agar tidak, ya betul, itu yang tepat. Supaya tidak cepat habis ibu potensi kita. Jadi supaya potensi sumber daya alam itu bisa dinikmati sampai dengan generasi yang akan datang. Sekarang kalian generasi apa? Gen Z ya, kalau orang bilang ya. Nah jadi nanti ada gen yang selanjutnya setelah Gen Z, itu adik-adik kelas kalian. Nah, jadi supaya tidak cepat habis dan bisa dinikmati oleh siapa? Generasi yang akan datang. Oke, itu selanjutnya ibu putarkan, ibu ini kan krisis dulu. Nanti ada perwakilan, nanti yang maju ini. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan. Silakan ada yang mau maju ke depan dari sini dulu. Yang laki-laki silakan menjawab pertanyaan. Enggak, ini ada pilihan gandanya nak. Tinggal di kamu pilih yang nomor berapa nanti dipencetkan ya. Jadi di sini pasti kena. Gitu, nanti dia pencetkan. Oke, pilih yang mana? Nanti lihat pertanyaannya dulu ya. Oke, silakan. Bahan tambang yang dipakai untuk menghasilkan listrik. Jadi ini adalah pertanyaan pemantik namanya sebelum ibu ajarkan materinya. Silakan dipilih yang mana. Bahan tambang yang dipakai untuk menghasilkan listrik adalah dipilih yang mana. Coba kamu tekan yang mana ya. Kamu di sini tekan yang mana. Yang mana? Tekan dulu. Coba. Iya betul ya. Jawabannya adalah batu bara. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, silakan. Berikut ini yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Oke, yang mana? A, B, C, D. Silakan dipilih, ditekan. Yang mana? Ditunjuk, ayo ditunjuk tangannya. Ayo. Yang ditunjuk lagi. Yang mana? Yang ini. Kita lihat. Oke, betul ya. Sama. Sekarang yang ketiga, duduk dulu ganti yang ini. Silakan maju, masih ada 2 nomor lagi. Ayo kamu. Oke, itu bukan soalnya yang ketiga. Oke. Kawasan hutan yang dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang mana? Ayo dipilih. Neneng A, B, C, D. Yang mana? Ayo, masuk tangannya ditunjuk yang mana? Tangannya pegang. Yang mana? Waktu ini cepat. Yang mana? Yang mana? Di tanganmu di situ dulu. Yang mana? Yang ini. Salah. Jadi salah ya. Jadi yang betul yang mana? C. Ya nanti dulu. Oke, sekarang yang nomor 4 dulu. Kita lihat dulu. Mulai lagi yang nomor 3. Oh tadi dipilih yang D, berapa tadi? D. Yang pilih yang ini. C. Yang tadi udah ya? Yang ini udah. Kemudian yang mana yang dulu ya tadi? Yang tadi sudah. Oke. Kemudian yang belum tadi tekan. Kita pilih option yang lain. Yang tadi saya belum. Ini belum.
Oke, silakan pertanyaan yang lain. Bahan tambang yang terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun lamanya itu disebut apa? Bahan tambang yang terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun lamanya disebut yang mana? Temanmu jawab ya, kamu ikuti temanmu. Itu. Oke, ini Bumi dan Nisa. Oke, betul jawabannya ya. Oke, yang salah tadi yang satu saja, yang ini tadi kamu jawab apa? Yang ini, hutan yang diklasifikasikan jadi kawasan suaka alam dan pelestarian alam apa? Tadi kamu menjawab hutan bakau ya? Ternyata salah. Kalau itu yang lain temennya bisa bantu apa jawabannya? C. Hutan lindung, yakin? B. Hutan lindung kan? Hutan yang lain? Yang mana? Mana yang jawab konservasi? Konservasi kita lihat ya. Oke, betul jawabannya tangan dulu. Silakan duduk. Oke, itu adalah pertanyaan 4 saja dari guru. Ternyata kalian dari 4 itu yang langsung benar jawabannya ada 3 ya. Berarti kalian sudah menguasai sebelum Ibu terangkan materi ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan membuka PowerPoint ya dari materi ini. Kalian lihat. Video ini mengenai apa? Potensi sumber daya alam bukan hanya di tempat tinggal kita, tetapi yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Oke, silakan perhatiannya ke depan dulu melihat video tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kedengaran dari belakang? Kedengaran ya? Nah, oke, sebelum ke materi kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran ya. Kenapa kita harus belajar potensi sumber daya alam itu? Nah, ini ada tujuannya, yaitu ada 2. Yang pertama tentang apa? Kita bisa menjelaskan potensi apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia dan tidak hanya di tempat tinggal kita, tapi sudah luas di negara kita. Kemudian yang kedua, selain mengetahui potensi SDM yang ada di Indonesia, juga kalian peserta didik diharapkan apa? Bisa mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Next itu
segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidupnya. Berdasarkan apa? Pelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau terbarukan pengertiannya apa? Sumber daya di mana apabila digunakan terus-menerus maka sumber daya itu tidak akan habis. Nah, sebelum Ibu melanjutkan videonya bisa memberikan contoh. Contohnya apa yang tidak akan habis itu? Apa? Betul, hutan. Siapa namanya? Siapa? Pfizer. Selain Pfizer siapa lagi? Selain hutan apa lagi? Lautan. Laut, gak akan habis tuh laut itu. Terus apa lagi selain laut? Angin. Apa? Angin. Terus apa lagi? Air. Siapa yang jawab air tadi? Bisa termasuk air ya? Ya sama. Oke, air. Terus siapa lagi? Ada satu lagi yang gak akan cepat habis walaupun berjuta-juta umat yang menggunakan. Panas. Dapatnya panas matahari. Betul sekali. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Ya, betul ya. Nah, contohnya yang tadi kalian sebutkan ya, ada tanah, air, hutan, ada matahari. Kemudian yang tidak terbarukan, berarti pengertiannya apa? Berarti terbalik dengan ini. Kalau terbarukan itu dia tidak akan habis, tetapi kalau tidak terbarukan artinya apa? Ya, kalau digunakan terus-menerus maka akan cepat habis. Kalau tadi kalian bisa menyebutkan contoh terbarukan, kalau yang akan cepat habis misalnya apa ya? Minyak bumi. Siapa yang bilang minyak bumi tadi? Siapa namanya? Arfan. Betul. Minyak bumi, pohon akan masih ada. Selama masih ada reboisasi ya. Minyak bumi, terus apa lagi? Emas. Batu bara. Batu bara, terus apa lagi? Emas. Nikel. Tembaga. Terus siapa lagi? Ayo Putri. Ayo, yang akan cepat habis. Gas bumi, terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Sudah masuk terbarukan ya. Ini ya. Jadi yang tadi teman-temanmu sebutkan itu termasuk contoh dari bahan-bahan tambang, semuanya masuk dalam sumber daya tidak terbarukan. Kalau kalian ambil terus maka lama-lama akan cepat habis. Dan pemulihannya bagaimana? Lama atau sebentar pemulihannya? Lama. Kalau minyak bumi itu habis butuh waktu cukup 1 tahun? Tidak. 2 tahun? Berjuta-juta. Berapa tahun? Berjuta-juta tahun, bahkan berabad-abad tahun. Sedangkan 1 abad berapa tahun? 1 abad 100 tahun. 10 tahun itu namanya dekade ya. Kalau 1 dekade 10 tahun. Bayangkan ya, kalau minyak bumi habis, batu bara habis, butuh 100 tahun lamanya untuk kembali. Oke, sekarang sumber daya terbarukan. Nah, tadi kalian menyebutkan ada matahari dan air ya. Tadi ada menyebutkan angin ya. Oke, sekarang kita lihat matahari. Kalau kamu lihat ya, itu ada beberapa rumah kalau mati lampu itu dia tetap nyala ya. Dia pakainya apa? Tenaga surya, betul. Jadi dia menggunakan panel surya. Di mana panel surya tadi itu sebuah alat di mana dia untuk apa? Memanfaatkan sinar ya, sinar matahari. Jadi kalau pas malam mati dia bisa terang ya, nyala sendiri. Itulah manfaat matahari. Kemudian yang kedua, angin. Angin tadi bisa apa? Angin bisa mengubah apa? Listrik. Ya, kincir angin, nggak cuma angin saja, harus ada kincirnya, ya. Harus ada kincir anginnya, kincir angin, di mana dia ada angin datang, kincir angin itu bisa diubah menjadi listrik. Kemudian yang selanjutnya itu ada beberapa ini air ya. Air itu kalau kalian lihat, kalian pernah dengar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya. PLTA di mana itu adalah dimanfaatkan oleh PLTA untuk apa? PLTA itu dia memanfaatkan mengambil air dari sungai atau dari bendungan, kemudian diolah menjadi apa? Listrik. Ya, lewat pembangkit listrik tenaga air. Kita lihat yang selanjutnya.
sumber daya terbarukan. Itu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini. Ibu apakah gambarnya seperti ini? Itu adalah contoh ya. Contoh. Kalau gambar secara nyata, memang ibu belum pernah lihat ya. Tadi kamu sebutkan ada batu bara. Batu bara itu biasanya dipakai untuk apa? Tadi sudah disebutkan listrik ya. Listrik. Tapi jika habis tidak bisa diisi ulang. Kemudian yang kedua yaitu ada apa? Nah, minyak bumi itu sebagai apa? Diolah menjadi bahan bakar kendaraan dan bahan bakar mesin. Yang ketiga tadi ada gas alam ya, atau di rumah kalian itu gas LPG. LPG itu ternyata dia dari bahan tambang, itu bahan tambangnya apa? Gas alam. Gas alam. Untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam Indonesia dibedakan menjadi berapa? Jadi 3. Yang pertama apa? Hutan. Yang kedua? Dan yang ketiga? Sumber daya alam kemaritiman yang tadi kita lihat ya. Yang tadi pertanyaan ibu yang pertama tadi. Oke, yang pertama tentang hutan. Kalau kamu melihat hutan itu apa yang ada di benak kalian? Hutan. Pohon ya. Kalau pohon itu biasanya apa? Fungsinya hutan? Panas. Menahan longsor. Panas. Oksigen. Menghasilkan oksigen ya. Karena kita kenal kalau hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Nah, di sini kita bisa mengetahui dalam materi ini ternyata fungsi hutan itu dibedakan menjadi 3. Itu apa? Yang pertama adalah fungsi produksi. Kalian, apa itu fungsi produksi? Fungsi produksi itu dimana menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonominya apa? Bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan. Jadi dimanfaatkan apa oleh masyarakat? Misalnya kayunya, kemudian rotannya, itu adalah fungsi hutan produksi. Karena ini dibedakan menjadi 3 fungsinya. Oke, kemudian pemanfaatan dan produksi itu dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah. Jadi ini boleh dimanfaatkan kalau sudah mendapatkan izin siapa? Pemerintah. Nggak boleh asal-asalan mengambil kayu. Bisa dimengerti? Dan nanti kalau kalian mengambil kayu, menebang pohon sembarangan, yang terjadi apa? Yang terjadi dapat sanksi, dapat pidana. Karena kenapa? Kalau kalian mengambil kayu secara sembarangan tanpa izin, kira-kira ini bagaimana? Dampaknya ke masyarakat nggak? Dampaknya ke masyarakat. Kalau hutan semakin nggak ada pohonnya, bagaimana? Dampaknya gundul dan akhirnya dampaknya ke masyarakat banjir, tanah longsor. Nah, makanya harus mendapatkan izin dulu sebelum mengambil kayu hutan produksi. Oke, kemudian yang kedua yaitu fungsi hutan lindung. Apa itu hutan lindung? Ini gambarnya ya. Ini contoh saja. Kalau hutan kan besar Bu, ini contoh saja ya. Hutan lindung perannya yaitu apa di sini? Perannya strategis, melindungi daya dukung lingkungan hidup. Hutan lindung mengatur apa? Suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir ya, itu hutan lindung. Kemudian yang ketiga, hutan konservasi. Yang tadi ada pertanyaan di kuis tadi ya. Hutan konservasi dibagi menjadi 2, yaitu suaka alam dan kelestarian alam. Suaka alam itu ada cagar alam ya, betul. Ada hewan namanya suaka marga satwa. Kalau tanaman cagar alam. Kemudian konservasi di sini ada contohnya adalah kawasan taman hutan raya. Itu contoh dari hutan konservasi. Oke, sekarang yang selanjutnya adalah yang pertama hutan, kemudian yang kedua tambang ya. Tambang tadi udah kalian tahu ya. Sumber daya tambang itu dibedakan menjadi 3, yaitu bahan tambang galian A, galian B, sama galian C. Bedanya apa? Ya, supaya kalian tahu. Siapa tahu kalian nanti bekerja di pertambangan ya. Bahan tambang A di sini yang mengelola siapa? Pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta. Kemudian misalnya apa? Bahan tambang A, minyak bumi dan gas alam. Bahan tambang B itu
swasta. Contohnya apa? Perak, emas, dan tembaga. Kemudian yang ketiga adalah ban tambang galian C. Ban tambang C ini untuk kegiatan industri. Nah, jadi dikelola oleh siapa? Ini tidak ada campur tangan masyarakat ya. Itu apa? Nggak ada campur tangan masyarakat. Contohnya pasir, batu, sama batu kapur. Jadi kalau kalian mau ambil batu di kali, boleh nggak? Di sungai? Boleh, karena itu yang menguasai masyarakat. Tidak kalian bilang sama ketua yang ada di situ, ketua RT atau ketua adat yang ada di situ ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya bisa dipanggil ini ya, siapa yang mengelola udah tahu ya. Tanpa pemerintah yang ini, dan galian C. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang pertama masih di sumber daya alam tambang. Untuk batu bara tadi udah tahu ya. Untuk diolah menjadi listrik, minyak bumi dan gas alam juga udah tahu. Dan sekarang ke kemaritiman. Yang tadi kalian lihat itu kita dikelilingi di Papua itu dikelilingi oleh laut. Ya, laut itu namanya adalah apa? Kemaritiman. Jadi kalian jangan kaget, maritim itu sama dengan laut, seperti itu ya. Yang pertama, itu apa potensi yang ada di laut? Itu yang pertama adalah perikanan. Tahu perikanan? Tahu. Otomatis di dalamnya ada mengandung banyak ikan. Oke. Kemudian yang kedua, potensinya ada energi kelautan. Energi kelautan di sini misalnya apa? Ada energi gelombang, energi pasang surut, energi arus laut, dan energi panas laut. Ini jarang kita tahu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wisata baru yang sering kita pahami. Biasanya poin 1 dan poin 3 ya. Ini yang tidak asing ya di kita ya. Yang ketiga itu apa Ibu? Wisata bahari. Tahu wisata bahari? Ya misalnya apa? Ya mantai. Biasanya saya sukanya berenang di pasir 2. Nah kemudian yang belum ada di pasir 2 itu apa? Diving sama snorkeling yang belum ada. Mungkin dibedakan berapa tahun lagi ya. Itu. Kemudian ada sama fotografi belum ada ya. Ada nggak fotografi di dalam laut? Itu harus ada alatnya. Yang kalau kalian lihat di sosmed ya itu ada alatnya di kepala supaya dia nggak tenggelam ya. Jadi yang belum berenang itu bisa, tetapi harus pakai pengaman. Saya bilang tuh ada yang dimana bisa foto-foto dengan ikan-ikan di dasar laut. Di sini belum ada. Itu kalau di luar itu dimasukkan wisata badan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penyebab kenapa budaya alam kita sudah mulai rusak. Yaitu yang pertama karena semakin padatnya manusia. Kemudian apa lagi? Ya, yaitu eksploitasi atau hutan gundul itu apa? Penebangan hutan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga itu apa? Adanya banyak sampah di mana-mana. Itu pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oke. Dari sini udah kalian mengetahui. Dan sekarang Ibu bagi kelompok ya. Kelompoknya Ibu tentukan dari sini. Untuk kelompoknya Ibu hitung aja ya. Ini ada berapa siswa? Ada 24. 24 berarti dibagi 4 kelompok aja. Satu kelompok ada 6. Bisa? Dari sini berhitung 66 ya. Dari sini 1, 2, 3, 4. Nah dari sana dulu sebentar. Sudah cukup ya. Ini setelah kalian bergabung satu kelompok nanti. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke silakan kalian bentuk kelompok. Silakan. Ada 4 kelompok. Ingat waktunya habis nanti. Masih 15 menit lagi. 1, 2, 3 silakan. Diatur pindahnya. Woi, nomor 3 siapa? Dan ini ada pertanyaan.
Gabung. Ya. Nama aku nggak
Ya, Muhammad. Kamu siapa? Kalau dia juga sama Faisal. Kau sakit sahabat. Iya. Kalau dia sama Atau Muhammad. Satu ada orang yang satu sama Faisal sama Muhammad. itu apa? Oke, nanti ibu ambil satu kelompok aja ya untuk contoh perwakilan presentasi. Yang lain nanti dikumpulkan aja. Maju ke depan. Yang cepat duluan siapa? Dia mewakili temannya untuk presentasi di depan. Yang cepat duluan. Oke, sudah selesai. Ada? Biasa ini presentasi. Kemudian selesai. Loh, ibu, itu awalnya bisa. Dalam siap masih tersisa 6 menit lagi. 6 menit lagi. Ayo 6 menit lagi. Cepat. Sudah selesai. Oke, ini kelompok satu ya. Yuk, ibu, ini juga. Semuanya. Itu ada materinya di situ. Yang dari video tadi. Sudah selesai ini. Semua dari satu. Ini. Yang tugas satu dulu nak. Tugas satu kita kerjakan dulu, tugas dua, tugas satu mana? Tugas satu dulu, oke? Sudah sama-sama. Tugas satu dah. Ini didiskusikan dengan teman-temannya. Didiskusikan. Sudah. Didiskusikan, gak boleh berpegang sendiri ya. Didiskusikan. Ayo. Ini sudah. Ya masih waktunya tersisa 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi. Sabar tuh. Ayo tanya temannya kalau ini lebih bisa. Temannya. 5 menit lagi. Ayo 5 menit lagi. Ditanya temannya, ayo diskusi dengan temannya. Ayo siapa yang sudah selesai? Kelompok mana ya? Kelompok 1, 2, 3, 4. Dari 4 kelompok ini sudah selesai.
Ya silakan 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit. Ya, 3 menit lagi. Sudah? Iya. Materinya. Kalau hutan itu potensi utamanya apa? Kelompok berapa udah selesai? Kelompok 3 udah selesai. Kita lagi, ayo cepat. 2 menit lagi. 2 menit lagi. 2 menit. Ayo, 2 menit lagi. Sudah? Ayo yang ini yuk, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Sudah, dia udah selesai, waktunya udah habis. Sudah selesai. Belum. Ya, satu kelompok aja ya, mewakili temannya. Satu kelompok saja. Ayo, kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3 yang udah selesai. Kelompok 3. Kelompok 4 yang di belakang udah selesai. Masih dua Dua pertanyaan. Ayo cepat. Sudah ya? Tiga lagi. Sudah selesai. Sekarang tinggal presentasi. Ayo. Maka perwakilan satu kelompok saja. Kelompok 3 ya. Yang maju mewakili ya. Dengan 3 menit lagi. 3 menit. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa yang mau maju dulu? Kelompok 2 belum. Kelompok 3. Ayo, hitung sampai 10. Hitung mundur dari 10 ya. Hitung mundur sampai 10 dan langsung dikumpulkan. 10, 9, 8. Hitung mundur. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3/4, setengah, 1/4, 0. Silakan dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan. Kelompok 3 maju dulu sini. Sudah? Ayo kelompok 3.
baca. Dua ke siapa? Mana? Ada, silakan dibaca. Untuk yang kelompok lain, kelompok 1, 2, dan 4, tolong didengarkan ya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, ini kasih waktu 3 menit. Pertanyaannya satu aja, silakan. Semua Agak ke depan, agak ke depan. Agak ke depan lagi. Ayo, maju. Supaya pemangku dengar, agak ke depan lagi. Silakan. Assalamualaikum, salam dulu. Satu, dua, tiga. Ini saya akan presentasikan. Pertama itu mengenai apa? Sumber daya. Sekarang juga dua. Potensi sumber daya alam yang dipilih itu apa? Potensinya apa yang dipilih? Kamu pilih apa dari tadi yang kalian butuhkan? Silakan, pilih salah satu. Potensinya apa? Jadi tadi disebutkan ada hutan, ada laut, ada apa tadi? Yang disebutkan apa? Ada lampiran, bukan? Yang dipilih apa? Potensi yang dipilih apa? Yang dipilih satu, ada banyak tadi. Apa yang dipilih ini? Apa? Yang dipilih laut ya, coba dengarnya. Yang dipilih adalah potensi laut. Oke, silakan. Yang pertanyaan kedua, potensi ekonomi apa yang utama dari laut itu? Potensi dari laut itu apa? Perikanan, apa lagi? Perikanan, kemudian berapa? perikanan aja. Wisata Bali. Kemudian resiko kerusakan. Apa kira-kira resiko kerusakan apabila potensi tadi itu semakin tercemar ya? Kalau laut ya, kalau lautnya tercemar apa yang terjadi? Resikonya kerusakan ekosistem laut. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas ketiga. Tugas ketiga apa? Presentasi udah ya. Kemudian selanjutnya adalah solusi berkelanjutan, yaitu tugas yang B ya. Apa nama inovasi? Inovasi di sini adalah pertanyaan B. Inovasi yang dapat memanfaatkan potensi ekonomi tadi sumber daya alam yang kalian pilih yang di depan adalah laut ya. Nah kemudian bagaimana caranya inovasi kalian supaya menjaga kelestariannya? Jadi misalnya kalau kamu laut, berarti bagaimana cara inovasinya supaya menjaga laut itu masih tetap terjaga? Dia kan nggak usaha ya, kan potensinya banyak. Ini contohnya laut. Silakan. Inovasinya adalah inovasinya apa? Supaya terjaga lautnya. Ayo nih. Nama inovasinya apa? Ini dibaca. Dibaca. Ayo baca, ayo langsung dibaca. Apa? Ayo, artinya habis nanti 1, 2, ayo. Inovasinya apa? Dibaca dari yang baru dari kesepakatan kalian. Inovasinya apa? Menghemat sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kalau di sini menghemat apa? Kalau yang laut kan itu masuk dalam terbarukan ya.
tidak berlebihan ya, itu untuk menjaga yang tadi dia pilih adalah laut. Oke, kemudian yang ketiga, dampak ekonominya apa? Kalau pengambilan apa tadi? Karena ikan yang tidak berlebihan, dampak ekonominya apa? Ada nggak dampak ekonomi? Penjualan ikannya bagaimana? Penjualan ikannya, ayo gimana? Penjualan ikannya, dampak ekonomi di masyarakat bagaimana? Masyarakat bagaimana? Kalau itu terjaga, penangkapan ikannya itu apa namanya? Tidak semuanya ya ditangkap ya. Penangkapannya tidak berlebihan. Jadi dampaknya apa di masyarakat? Masyarakat dapat menikmati ikan ya. Oke, masyarakat tetap dapat bisa mengkonsumsi ikan. Terus dampak lingkungan apa? Kalau itu terjaga, lingkungannya apa? Karang-karangnya, terumbu karangnya tidak rusak. Ekosistemnya laut tetap terjaga. Oke. Kemudian yang terakhir, adakah kalian membuat peta pikiran atau peta konsep dan visualisasi produk? Ada? Apa? Visualisasi produknya ada nggak? Jawab nggak ya poin C? Tidak dijawab. Dijawab nggak? Tanya dulu. Yang poinnya ada visualisasi produk itu kamu gambar batang merah. Tidak. Udah. Tidak aja. Oke, kemudian yang kedua. Ibu kasih kesempatan satu pertanyaan aja dari kelompok 1, 2 dan 4. Ada yang bertanya 1, 2, 4 mengenai yang dipilih tadi adalah kemaritiman. Kalau ada yang bertanya kelompok 1, 2, 4 ada? Untuk yang di depan maju ada, silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama. Dava. Nama saya berdiri dulu. Nama saya adalah Dava. Nama saya Muhammad Dava. Pertama pertanyaannya, Ya. bagaimana kalau ikannya habis yang ditangkap terus? Bagaimana kalau ikannya habis kalau ditangkap terus? Terumbu karang besar ya. Oke, jadi jawabannya kira-kira tadi pertanyaannya bagaimana kalau ikannya habis? Kira-kira akan habis nggak ikannya? Pertanyaan itu aja. Kamu jawab aja. Kira-kira habis. Kamu jawab balik. Oke, kami habis. Bagaimana kalau ikannya itu habis? Ya kan? Jadi kamu jawab balik. Apakah penggunaan ikan itu Siap pula. habis? Ya. Foto kan ada. Oke, jawabannya adalah potensi laut itu, yaitu salah satunya adalah ikan, itu tidak akan cepat habis ya, karena dia termasuk sumber daya yang terbarukan yang dimana bisa apa? Bisa pulih kembali. Yang penting apa syaratnya? Kita mengambil ikannya itu tidak secara berlebihan, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir kalau ikan habis tidak akan cepat habis. Yang penting mengambilnya tidak berlebihan. Udah itu aja pertanyaannya. Oke, silakan ditutup. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu tangannya ya. Oke, untuk yang lain silakan dilakukan satu orang aja, masing-masing satu orang ya. Bukan ke depan. Bukan untuk kalian materinya. Ini nama kelompoknya mana? Ada nama kelompoknya di mana? Ini. Yang kelompok yang terakhir. Ini kelompok yang Video kami berband untuk video yang kita
Oke, dalam mempelajari materi ini, Aku belum lagi Pak. Lama aku lama. setelah mempelajari materi yang tadi, potensi ekonomi sumber daya alam Indonesia, jadi intinya bagaimana? Ternyata di sekitar tempat tinggal kita ternyata banyak potensi. Di mana potensi sumber daya alam itu digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kemudian bagaimana caranya potensi itu supaya tetap lestari? Itu harus dijaga. Nah, kalau sumber daya yang bisa terbarukan, berarti kita harus tidak berlebihan ya mengambilnya. Tetapi kalau sumber daya alam yang tidak terbarukan, yaitu bagaimana? Itu harus mengambilnya juga sama, tidak boleh secara berlebihan pada waktu mengambil bahan tambah. Karena kenapa? Kalau sumber daya tidak terbarukan, itu pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, sampai 1 abad lamanya. Oke. Kemudian untuk refleksi untuk kali ini, silakan kalian mengambil kertas 1 lembar. Di kertasnya masing-masing refleksinya ditulis masing-masing orang. Kalau tadi kan kalian mengerjakan kelompok ya, silakan sekarang per individu untuk membuat refleksi materi hari ini. Kalau ada 2 lembar, kasih temannya 1 lembar, 1 lembar aja. Itu kan yang 2 lembar ya. 1 lembar kasih temannya 1 kertas. Itu bisa dipakai 2 orang. Gue 1 lembar kak. Ambil dulu kak. Masih 1 lembar temannya. Pakai 1 lembar aja. Oke, refleksi hari ini pendapatannya individu ada 2 pertanyaan aja. Yang pertama, udah ditulis nama individunya. Kalau tadi kalian mengerjakan berkelompok, sekarang refleksi itu harus dikerjakan individu. Ditulis nama individu, sudah? Nama individu sama apa? Setuju? Sudah dapat kertas semua? Oke, 2 soal saja untuk belajar hari ini. Yang pertama, Tunggu Bu. satu hal yang paling bermakna. Apa? Tahu yang bermakna ya? Satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari hari ini tentang sumber daya alam itu adalah apa? Silakan ditulis. Langsung ditulis jawabannya. Satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari pada hari ini tentang potensi sumber daya alam adalah, silakan ditulis masing-masing individu, jawabannya berbeda-beda. Satu hal yang paling bermakna, kalau bermakna ya, bermakna itu yang paling berkesan. Satu hal yang paling bermakna yang saya pelajari pada hari ini PS tentang potensi sumber daya alam adalah, silakan masing-masing orang jawabannya berbeda-beda, nggak sama. Oke, yang nomor terakhir 2 saja tentang potensi sumber daya alam yang tadi materi hari ini. Oke, pertanyaan yang terakhir jawabannya berbeda-beda nih, nggak sama. Nggak usah nyontek temannya. Yang nomor 2 yaitu saya merasa sudah berperan aktif dan berkolaborasi dengan baik dengan kelompok saya dengan cara apa? Ibu ulangi, pertanyaan terakhir. Saya, kamu pribadi ya, saya itu merasa sudah berperan aktif dalam berkolaborasi, bekerja sama. Saya merasa sudah berperan aktif dan berkolaborasi dengan baik dalam kelompok saya dengan cara apa? Silakan. Saya merasa sudah berperan aktif dan berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok saya. Itu dalam bentuk apa? Dengan cara apa? Kalian yang mengisi sendiri-sendiri. Nah, ini adalah refleksi diri sendiri. Ya, tidak sama jawabannya dengan temannya. Saya merasa kalian ya, saya merasa saya sudah aktif dan sudah berkolaborasi
Sudah? Ayo sudah, 2 nomor saja ya, sudah? 2 nomor saja, nah jawabannya panjang sekali. Ayo 2 nomor saja, sudah? Mana udah? Yang udah mana? Mana udah? Mana? Ini soal. Cepat-cepat. Waktunya sudah habis ya. Cepat Tori. Sudah? Sudah? Ibu hitung sampai 5. Ibu hitung mundur dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo udah, mulai semua. Ayo mulai. Ini tidak ada kunci jawabannya, Mas. Ini tidak ada kunci jawabannya. Jawabannya dari kalian sendiri, ya. Ini tidak ada kunci jawabannya, refleksi itu. Karena jawaban ada di kalian. Jadi nggak usah panjang-panjang jawabannya. Ayo, ini jawaban dari kalian sendiri. Ayo, Jalan. ini Ji di sini. harus sampai selesai. Sampai masuk keluar. Ini udah, ayo hitungan. Ayo 1, 2, 3. Mana 1, 2. Kalau udah, jangan pikir dari ini siapa perwakilan menutup doa. Ayo silakan ya. Menutup doa di depan. Oke, Penutup nah. Penutup doa. Ayo ini deh. Tutup doa penutup ya. Iya, Bibi mau bukan dulu. Salah nih. Kalau perlu doa selesai belajar aja. Selesai belajar. Jangan buat apa? Surat. Ayo baca surat anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Tuh.